Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat saya kehidupan. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020? Hari ini, hari Minggu, saya buatnya video ini malam hari. Surabaya lagi hujan. Lagi hujannya tadi deras sih, tapi kemudian jam setelah maghrib ini masih hujan, tapi masih gerimis-gerimis gitu ya. Masih hujan tapi rintik-rintik. Bulan Desember memasuki musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia. Desember adalah bulan terakhir di tahun 2020. Tidak terasa memang kita sudah ada di ujung akhir tahun 2020, tahun yang penuh drama ya, tahun yang penuh penuh drama, penuh dengan hal-hal yang mungkin Anda kaget gitu ya, yang mungkin sudah ada rencana untuk pergi ke luar negeri, yang ada rencana untuk pergi umroh, naik haji, semuanya tercancel karena ada situasi yang memang memaksa kita untuk tidak bisa melakukan perjalanan jauh gitu. Kondisi di luar sana, kondisi ekonomi juga sebagian besar mengalami goncangan karena orang jadi takut untuk keluar rumah, orang jadi jarang untuk bepergian gitu ya. Tapi Anda lihat beberapa bulan ini orang sepertinya sudah capek untuk diam di rumah, jadi sudah banyak yang berani keluar gitu ya. Ya itulah yang namanya manusia. Kadang manusia itu ditakut-takuti, ya takut, tapi kadang ketika sudah capek akhirnya jadi berani untuk melakukan apapun. Pesan saya tetap jaga kesehatan, jaga pikiran, karena kuncinya imun yang baik adalah di pikiran kita. Kuncinya kesehatan ada di pikiran kita. Kalau pikirannya baik, pikirannya selalu positif, pikirannya menyenangkan, pasti imun Anda semakin hari semakin bagus dan imun Anda semakin kebal dari penyakit apapun. Istirahat yang cukup, pikir yang positif, dan makan makanan yang sehat. Ya, jadi mikir yang positif, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat. 3 pesan itu yang harus Anda terapkan supaya hidup Anda semakin hari semakin sehat dan tentunya semakin penuh dengan kebaikan. Hari ini saya memberikan kelas riset AMC ke teman-teman yang dulu sudah belajar dan pengen mereview lagi, pengen mengulang lagi materinya. Karena biasanya kalau sudah belajar sudah lama gitu ya, setahun 2 tahun lalu, mungkin ada yang terlewatkan, ada yang dipahami lagi, dan itulah saya selalu membuat program untuk kelas riset, jadi bisa mengulang dari awal sampai akhir. Karena lewat online maka saya batasi 5 orang untuk risetnya, dan memang harus menunggu jadwal yang cukup lama gitu ya, karena antrian yang kelas yang online yang biasa juga masih banyak sampai Februari. Jadi buat Anda yang daftar ke Baita kemudian kaget ketika jadwalnya tanggal 8 Februari, Anda kaget gitu ya. Biasa aja seharusnya, karena memang yang belajar AMC banyak. Dari dulu juga banyak yang belajar. Kalau Anda lihat foto-foto kelas AMC di Facebook, di web saya, setiap kelasnya selalu penuh gitu. Apalagi sekarang dibuat satu persatu. Jadi ya harus antri. Jadi itu Anda harus sabar untuk mengantri. Tapi dalam masa menunggu itu Anda bisa belajar modulnya. Jadi kalau Anda sudah mendaftar, sudah membayar lunas, maka Anda bisa langsung dikirim materinya, bukunya, sehingga bisa dibaca sendiri sebelum jadwal kelasnya. Banyak orang yang sambil menunggu sudah mempraktekkan dan sudah mendapatkan keajaiban-keajaiban di hidupnya. Baru ketika dia belajar, dia makin ngerti, makin paham, dan jadi semakin jago gitu ya. Sehingga menunggu bukan suatu hal yang jelek, karena ketika menunggu Anda sudah punya modulnya, punya bukunya, sehingga bisa diterapkan. Hari ini tadi peserta kelas risetnya ada dari Makassar, ada dari Sumbawa tadi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Brebes, ingat saya, Jawa Tengah, kemudian ada yang juga dari Bogor gitu ya. Tadi ada 6 orang, tadi 1 yang maksa gitu. Ada 6 orang yang riset dan tadi belajar lagi dari awal, diskusi, kemudian menciptakan pengalaman. Saya takjub dengan mereka bahwa mereka sudah mulai menyadari sepenuhnya ini loh manusia seutuhnya, bagaimana mengatur pikirannya, bagaimana memilih dan memilah informasi yang masuk, bagaimana bisa membantu orang lain,
untuk membuat hidupnya lebih baik, bagaimana ketika hujan bisa membuat dia tetap aman, bagaimana membantu istrinya yang lagi ada ujian akhirnya bisa berhasil dengan baik. Banyak hal yang tadi diceritakan dan itu membuat saya semakin semangat, semakin senang untuk berbagi AMC ke banyak orang. Kenapa? Karena terbukti AMC membantu hidup manusia menjadi hidup yang baru. Bahkan tadi ada kisah dari seorang ibu yang dari Bogor ke Jakarta itu ya, dia mengatakan bahwa dia membantu tetangganya yang positif gitu ya, positif COVID-19. Dia bantu dengan memberikan air yang diberi kalimat-kalimat sesuai dengan rumus-rumus AMC, diberi kalimat, diberikan isi, dia menyuruh juga ke virtualnya, dan akhirnya si tetangganya itu sembuh dari COVID-19. Dan itu juga ada lagi tadi yang menceritakan bahwa ketika istrinya sedang ujian di kuliahnya, dia bantu, akhirnya si dosennya menjadi baik dan menjadi cepat meluluskan. Banyak hal lagi yang membuat saya senang bahwa ternyata memang menjadi manusia seutuhnya itu enak, menjadi manusia yang kenal dirinya itu enak. Ada lagi yang dari Sumbawa itu, dia menyuruh virtualnya untuk membuat pohon mangganya pohon mangganya berbuah lebat dan ada yang membeli, dan ternyata terjadi itu. Datang sendiri pembelinya dengan harga yang bagus dan ya sudah, dia dapat uangnya. Nah, itu semua adalah keajaiban-keajaiban yang sebetulnya bukan keajaiban. Kenapa saya bilang bukan keajaiban? Karena itulah manusia, itulah harusnya manusia. Manusia yang mampu menggunakan pikirannya, manusia yang mampu mengontrol pikirannya seperti itu. Jadi kalau di luar sana banyak orang yang hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah, hidupnya selalu kesedihan, berarti dia belum jadi manusia. Casingnya aja manusia gitu ya, labelnya aja manusia, tapi belum kenal bagaimana manusia seutuhnya, bagaimana mengenal dirinya seutuhnya. Tidak tahu bagaimana menggunakannya, bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Nah, di AMC saya membawa sebuah pencerahan, sebuah ilmu bahwa pikiran itu adalah bagian tubuh kita yang harus digunakan. Saya selalu bilang, menggunakan pikiran. Bukan menuhankan pikiran, bukan, Anda salah. AMC itu menggunakan pikiran. Tuhan sudah ngasih Anda pikiran. Kalau itu tidak Anda kenali, tidak Anda gunakan, tidak Anda maksimalkan, itu namanya Anda sedang mengingkari nikmat Tuhan. Anda sedang tidak setuju dengan Tuhan. Anda sedang tidak bersyukur sama Tuhan. Sudah dikasih tapi nggak dipakai. Nah, ini yang ingin saya sadarkan ke banyak orang bahwa pikiran Anda itu sudah ada, Anda sudah dikasih, Anda sudah punya, maka harus Anda gunakan. Untuk apa? Untuk semuanya. Untuk di bidang keuangan, di bidang kesehatan, di bidang keluarga, di bidang bisnis, karir, semuanya. Kuncinya di pikiran Anda. Makanya tadi ketika saya mendengar ungkapan teman-teman tadi yang riset, saya senang sekali dan saya bilang ke mereka, Ibu, Bapak diamalkan terus, digunakan untuk keluarganya, anaknya, supaya anaknya juga sadar, sehingga dari Bapak yang sadar dirinya, anaknya juga sadar, ibunya sadar, sehingga satu keluarga sadar bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Di situ harapannya satu daerah berubah, satu bangsa berubah, dan Indonesia berubah. Kuncinya kenali pikiran Anda, jaga pikiran Anda, dan maksimalkan pikiran Anda. Kalau Anda mengaku punya Tuhan, maka Anda harus wajib menggunakan pikiran dengan benar. Selamat malam, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.